Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng Santun dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah fenomena yang sedang viral saat-saat ini dulur-dulur. Jadi sejenak kita singkirkan dulu dunia gegeran antar pesilat di Jawa Timur ya dulur-dulur. Yang kemarin sebenarnya kita sangat menahan diri untuk membahas video dari Gus Samsudin ini ya, yang sedang viral dengan pesulap merah. Kita tunggu-tunggu pembuktiannya, ternyata juga nol. Oh tenan. Kita tunggu saja dulur-dulur, mau sampai mana orang-orang ini berbelit atau membuat dalih pembenaran bahwa kemampuan yang mereka miliki ini sungguh-sungguh nyata. Karena sampai sekarang ini kita tunggu pembuktiannya. Belum ada salah satu dari pembuktian mereka yang membuat kita ini memang mengakui bahwa kemampuan atau ilmu yang mereka miliki ini benar-benar adanya. Dan sekarang ini dulur-dulur, muncul seseorang yang di sini dia mengaku sebagai cicit dari Mbah Priuk, yang dimana dia di sini juga menantang pesulap merah yang selalu membongkar yang menurut dia ini merupakan trik, bukan ilmu asli atau kelebihan yang dimiliki orang-orang yang mengaku dukun ini. Nama saya Muhammad Saim Jinan Al-Habsyi. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi gomuzer mas saya. Di atas ring langsung. Atau pakai pernyataan lah. Gitu. Kalau luka nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada tuntutan. Tuntutan ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa benar. Ya pokoknya Marcel pegang pistol. Ya. Ini juga pegang pistol, sama-sama mengeluarkan ilmunya. Ya. Sama-sama nembak dong. Sama-sama nembak. Ya gitu, itu tantangannya begitu. Tantangannya begitu. Gotri 900 HPS ya. Gotri ya. Kita siapkan pistolnya atau dia pistolnya Gotri. Nggak apa-apa. Gotri ya pistolnya. Pistolnya dari dia nggak apa-apa. Jarak 2 meter. Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter mas saya, kiri kanan. Kalau nggak pakai duit, langsung aja sekali sewa sama saya. Dalam video kali ini, Bima ANF tidak ingin mereact video tersebut karena durasinya cukup panjang dulur-dulur, 1 jam dulur-dulur. Jadi apabila dulur-dulur ingin menonton full videonya, bisa langsung kunjungi channel YouTube dari Dr. Richard Lee. Di sini Bima ANF hanya ingin membahas dengan dulur-dulur semua beberapa part, yang dimana dalam part-part ini kita bisa menyimpulkan apa pendapat dulur pribadi tentang ilmu atau tenaga dalam seperti ini dulur-dulur. Benarkah adanya atau hanya omong belaka? Oke dulur-dulur, jadi kita langsung menuju ke part yang Bima ANF maksud. Dari part yang pertama dulur-dulur, kita semua jadi tahu bahwa dukun ini merupakan sebuah profesi. Karena dukun itu adalah satu penyematan bahasa untuk profesi itu dari 12 karakter. Oke. Jadi ada dukun bayi, Oke. urut, ada dukun pijet, Oke. ada dukun santet, Oke. ada dukun terawang, ada dukun banyak jenis-jenis yang saya lupa. Dan Jadi kira-kira apabila ada anak-anak TK atau SD yang ditanya oleh gurunya dulur-dulur, cita-cita kalian apa nak? Ada nggak ya yang anak-anak ini menjawab bahwa cita-cita saya menjadi dukun bu gitu? Kan apapun pekerjaannya yang penting halal dulur-dulur. Kita menuju part yang kedua dulur-dulur. Dari video ini kita tahu dulur-dulur bahwa ternyata profesi dukun ini ada asosiasi atau wadah yang menaungi. semua dukun santet itu tuh masuk ke dalam asosiasi ini. Masuk semua. Dilindungi oleh asosiasi. Bayar nggak mereka? Memang masuk atau enggak nih? Masuk semua. Memang masuk. Jadi semua. pasti daftar. Daftar semua. Otomatis atau daftar dulu baru masuk? Enggak, daftar dulu dong. Daftar dulu. Iya, jadi ada dukun santet yang tidak masuk ke dalam ini bukan anggota kita juga. Bukan anggota. Iya, jadi nggak dilindungi sendiri. dong. Iya, resiko tanggung sendiri. Iya. Ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke inti nih, saya pengen tanya, Kang Udin masuk nggak? Enggak, justru kita mau laporin dia. Oh, kenapa? Justru kita lagi rapat mau laporin dia. Kan? Ini jadi buat dulur-dulurku ya, yang cita-citanya menjadi dukun, atau dulur-dulurku yang merasa memiliki kemampuan atau ilmu spiritual dan tenaga dalam atau sebagainya lah. Ini apabila dulur-dulur tidak ada sertifikasi atau tidak bergabung dalam asosiasi ini, bila terjadi permasalahan, dulur-dulur semua justru malah bisa dikasuskan. Ini takutnya nanti apabila nanti di persidangan, ini sebelum sidang santet-santetan dulu dulur-dulur. Ini kita lanjut ke part yang ketiga dulur-dulur. Dari video ini kita tahu bahwa narasumber ini mengaku bisa meramal masa depan. Saya bisa meramal Dr. Richard Lee.
Yes. Dr. Richard Lee, ada seorang laki-laki yang suka sama Dr. Richard Lee. Wah. Ya benar, ini cerita. Jangan bang, trending nanti bang. Saya peramal juga, kalau bicara peramal. Ingat ya, waktu anaknya Ridwan Kamil meninggal, seminggu sebelum beliau ditemukan, saya sudah meminta pada Allah untuk diberi petunjuk. Bang Firdaus juga berarti paranormal juga? Ya, mungkin bisa dikategorikan, tapi kan saya tidak di bidang itu. Tapi saya secara turun-temurun karena saya cucu sultan, jadi saya cicitnya dari sultan. Jadi kita sultan itu selalu berkaitan dengan hal yang goib. Nah ini agak sensitif ya dulur-dulur, karena saya sendiri juga basicnya madrasah, pesantren juga dulur-dulur. Setahu saya ya kan, apabila seperti ini atau hal seperti ini menyalahi kodok dan kodar. Kita semua tahu bahwa semua ini sudah ditakdirkan atau sudah ditulis oleh Yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun orang yang mengetahui takdir atau masa depan seseorang atau makhluk Tuhan Yang Maha Esa selain Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila ada orang yang di sini dia bisa meramal masa depan atau mengaku bisa melihat masa depan, ini perlu dipertanyakan dulu-dulur. Oke, kita menuju ke part yang terakhir yang menurut Bima ANF. Di sini dulur-dulur semua bisa menyimpulkan apakah benar adanya ilmu seperti ini atau hanya sekedar omong belaka. Jadi part yang terakhir ini ketika narasumber ini bercerita yang alurnya mulai masuk ke ranah dunia kesehatan, yang secara tidak langsung di sini Dr. Richard Lee menentang balik sang narasumber. Kalau Dr. Richard Lee tidak percaya, Dr. Richard Lee pergi ke Siloam. 3 bulan lalu anak buah saya masuk karena santet. Ya itu kan dicek HB-nya, dicek itunya tidak ada. Bahkan trombositnya itu 0. Gini mas, kalau menurut ilmu kedokteran trombosit 0 itu mati. Gini mas, ya. Kalau dokter ngeluarin itu diagnosanya karena santet, ya. Saya kasih 3 iPhone. Tidak ngeluarkan diagnosa karena santet, karena penyakit kedokteran yang jelas. Tetapi itu kan klaim satu orang. Betul, yang membuat mereka bingung kenapa trombositnya sudah 0, ini sudah ini. Kenapa? Semua pasti ada alasan medisnya. Iya betul. Iya kayak saya bilang tadi, alasan medis kalau masnya bisa ngomong, ini nih karena santet nih, dokternya pun bilang, rumah sakit bilang karena santet nih, jangankan iPhone, 1 Alphard saya kasih nih. Jadi dengan ucapan dari narasumber ini yang membahas mengenai dunia kesehatan ya dulu-dulu, di sini Dr. Richard Lee dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari bertahun-tahun, dia menentang apa yang diutarakan oleh narasumber ini. Dan sekelas dokter ini pasti sudah menguasai dan mengetahui akan hal itu. Kita yang tidak sekolah atau tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, mengutarakan hal yang di situ bukan circle kita ya kan, atau bukan ranah kita, yang ada malah akan jadi bahan tertawaan dulu-dulu. Tapi ya sudahlah, itu menurut pengalaman dari sang narasumber pribadi yang diceritakan di podcast dari Dr. Richard Lee ini. Jadi yang saya utarakan dalam video ini itu adalah menurut saya pribadi dulu-dulu. Bebas dong kita berpendapat. Nah menurut dulu-dulu semua gimana? Bagian part mana sih yang membuat dulu-dulu ini yakin bahwa ilmu yang dimiliki mereka ini benar adanya atau hanya omong belaka? Saya yakin orang-orang yang menonton video-video tersebut pasti hanya menginginkan jawaban antara iya ada ilmu seperti ini atau tidak. Buktikan ilmu ini ada atau tidak. Selesai. Jangan kita berbelit-belit nanti dulu, di belakang dulu, nanti pribadi sama saya. Itu berarti tantangan yang diutarakan ini ya jadi tanda tanya. Katanya mau pembuktian. Kenapa orang-orang lain tidak boleh melihat? Jadi saya rekomendasikan buat dulur-dulur semua juga menonton channel YouTube dari Dr. Richard Lee ini sebagai edukasi buat kita, dan kita pun bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.